Halo dan semangat pagi buat seluruh jemaat Moving Ministry Church. Selamat datang ya di obrolan renungan pagi kita. Masuk hari ke-25 nih. Hari ini materinya, jujur ini salah satu yang paling bikin hati tenang sih. Benar-benar fundamental banget buat jalan iman kita. Kita bakal bahas tentang kesetiaan Tuhan yang, nggak pernah berubah. Pagi semuanya. Wah, seneng banget rasanya bisa nemenin waktu teduh kalian hari ini. Anggap aja kita lagi nongkrong bareng di teras, minum kopi pagi-pagi, sambil merenungkan pesan Tuhan. Kadang kan kita baca renungan tuh kayak buru-buru gitu ya. Nah, hari ini kita mau benar-benar nyelam ke dalam maknanya. Kesetiaan Tuhan ini tuh ibarat jangkar buat jiwa kita. Bener-bener sekuat itu. Nah, coba kita resapi pelan-pelan ayat pegangan kita hari ini. Dari 2 Timotius 2 ayat 13, bunyinya gini. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Wow, yang paling bikin merinding dari janji ini tuh justru alasan dibaliknya loh. Coba perhatiin kalimat terakhirnya tadi. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi kesetiaan Tuhan itu bukan sekedar reaksi atau balasan dari apa yang kita lakuin. Tapi itu emang identitasnya. Itu DNA-nya Tuhan. Di saat dunia ini isinya serba nggak pasti, serba gampang berubah, karakter Tuhan yang setia ini tuh satu-satunya hal yang mutlak. Ngasih kita kepastian yang luar biasa banget kan? Suara A, dari ayat tadi, coba deh kita nanya ke diri sendiri sebentar. Pernah nggak sih kamu ngerasa, aku kok nggak setia ya sama Tuhan? Atau pernah nggak kamu ngerasa kayak bener-bener gagal jadi orang percaya? Suara B, kita kasih waktu beberapa detik ya buat kamu meresapi pertanyaan ini. Tenang aja, nggak ada yang hakimi di sini kok. Kita semua ini manusia, bawa ketidaksempurnaan masing-masing. Sering banget kan pas kita lagi duduk di gereja atau lagi doa sendirian di kamar, tiba-tiba ada suara kecil di kepala yang ngingetin semua kegagalan kita. Pertanyaan ini sengaja kita angkat bukan buat bikin kamu ngerasa bersalah, sama sekali nggak. Tapi buat ngajak kita jujur aja di hadapannya. Ngaku kalau kita sering gagal itu justru langkah pertama buat nerima kasih karunia-Nya yang luar biasa. Kalau mau lebih spesifik lagi nih, coba kita lihat apa aja sih yang sering kita alamin. Kadang kita tuh gagal dalam iman, terus jatuh lagi di dosa yang sama, atau bahkan mulai ragu sama Tuhan waktu keadaan lagi susah-susahnya. Bener banget. Dan itu realitas kita sehari-hari kan, nggak ada satupun dari kita yang kebal. Gagal dalam iman itu bisa terjadi pas kita lagi stres berat urusan finansial atau cemas mikirin tagihan bulan depan. Jatuh ke dalam dosa, wah itu bisa sesederhana kita hilang kesabaran sama anak atau pasangan di rumah. Itu pergumulan tiap hari loh ngelawan kelemahan daging kita sendiri. Terus kalau meragukan Tuhan, ya ampun, itu manusiawi banget pas jawaban doa rasanya kok lama banget datangnya. Kita cuma mau ngingetin, kalau kamu ngerasa kayak gitu, kamu nggak sendirian. Semua orang percaya pasti pernah ngalamin. Dan justru di titik inilah pesan renungan kita hari ini tuh kerasa banget indahnya. Nah, disinilah kita ketemu sama satu kontras yang jujur aja indah banget. Di satu sisi ada kondisi kita sebagai manusia, nggak sempurna, penuh cacat, dan ya sering banget nggak setia. Tapi di sisi lain coba lihat karakter Tuhan. Dia itu setia tanpa syarat. Kontras inilah yang jadi inti dari kabar baik yang sesungguhnya. Kesetiaannya tuh benar-benar nggak bergantung sama seberapa sempurna kita ngejalanin hidup. Coba bayangin kalau kesetiaan Tuhan itu bergantung sama perbuatan baik kita. Wah, kita pasti udah kehilangan harapan dari kapan tahu kan? Tapi, karena kesetiaannya ini murni 100% bersandar pada karakternya sendiri yang nggak bisa berubah, kita jadi selalu punya tempat yang aman buat pulang. Sejauh apapun kita ngerasa udah nyasar atau menjauh. Suara A, berangkat dari kebenaran itu, ada satu undangan yang super hangat buat kita semua hari ini. Datanglah ke Tuhan, apa adanya kamu. Jangan nunggu sampai ngerasa udah cukup baik atau udah cukup suci, baru berani menghampiri Tuhan. Setuju banget, janjinya tuh jelas banget loh, dia nggak akan pernah nolak kamu. Seringkali kan rasa malu yang justru bikin kita lari menjauh dari Tuhan pas kita abis buat salah. Kita malah sembunyi. Tapi pesan hari ini mau ngeyakinin kita kalau dia bakal selalu ngasih kita. Dia nggak bakal buang muka. Kamu bisa datang dengan tangan kosong, bawa segala keraguan, bawa air mata kamu. Karakternya yang setia itu adalah jaminan pasti kalau pelukannya selalu terbuka lebar buat nyambut kamu pulang. Jadi, kalau ada satu poin krusial yang harus banget kita ingat pagi ini, kesetiaan Tuhan itu nggak bergantung pada kesempurnaanmu. Titik. Dia tetap setia, hari ini dan sampai selamanya. Biarin deh kebenaran ini jadi bensin semangat kamu pagi ini. Kasih Tuhan itu permanen. Kasihnya nggak ikutan naik turun kayak emosi kita atau kegagalan sementara kita. Ini tuh motivasi yang bener-bener ngebebasin kita loh. Jadi pas kamu melangkah keluar pintu rumah hari ini, entah buat kerja, kuliah, atau ngurus keluarga di rumah, bawa kepastian ini di dalam hati kamu. Kamu tuh dikasihi dengan kasih yang nggak akan pernah bisa dibatalin oleh apapun.
Suara A buat ngunci dan menguatkan semua yang udah kita obrolin tadi, yuk kita satuin hati sejenak. Kita ngundang kamu buat ngucapin doa singkat ini bareng kita, di dalam hati kamu masing-masing. Suara B, Tuhan, terima kasih karena Engkau tetap setia meskipun aku sering gagal. Aku bersyukur atas kasih-Mu yang tidak berubah. Amin. Doa yang super singkat, tapi benar-benar merangkum penyerahan diri kita yang paling dalam ya. Dan tentunya rasa syukur yang luar biasa buat anugerah yang terus Dia kasih di tengah kelemahan kita. Oke, sebagai penutup obrolan renungan kita hari ini, kita mau ninggalin kamu sama satu pertanyaan terakhir nih. Maukah kamu memilih untuk mempercayai kesetiaannya hari ini? Ingat ya, ini tuh pilihan aktif yang bisa dan harus kita buat setiap pagi, bahkan sebelum kaki kita turun dari tempat tidur. Biar pertanyaan itu yang membimbing setiap keputusan dan respon kamu sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Moving Ministry Church yang mengasihinya. Sampai jumpa di renungan berikutnya.